Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat yang berada di masjid atau di rumah atau di mana saja, semoga kita senantiasa diberikan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu bisa bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tasbih dan pujian yang selayaknya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasbih dan tahmid yang melingkupi segala hal, ya, sebagaimana Rasulullah ajarkan sebuah tasbih yang luar biasa itu, tasbih yang sejumlah sebanyak apa yang Dia ciptakan dan memenuhi segala apa yang telah Allah ciptakan. Semoga Allah senantiasa memberikan nikmat-Nya untuk kita semua untuk bisa melakukan itu, dan semoga Allah juga senantiasa melindungi kita dari segala mara bahaya, dari segala keburukan, dari segala bencana dan sebagainya, dan memberikan kesembuhan kepada siapa saja di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sedang dilanda sebuah penyakit, ya, apakah itu penyakit yang disebabkan oleh virus, ya, seperti saat sekarang ini, maupun penyakit-penyakit yang lainnya. Sesungguhnya Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kesembuhan jika kita semua sakit. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita semua, kebutuhan hidup kita di dunia dan kebutuhan hidup kita di akhirat. Dan untuk kebutuhan kita di akhirat, disinilah kita penting untuk senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan taufik, ya, dan inayahnya supaya kita senantiasa bisa berada di atas koridor ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun, dalam keadaan sulit, dalam bencana dan sebagainya. Kita telah membaca sebuah hadis di pertemuan kita yang lalu bahwa beribadah dalam kondisi yang sulit, yang susah, yang sulit dan susah itu ibaratnya adalah orang yang berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah yang dilandasi oleh iman dan hijrah untuk berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan bahwa sebentar lagi insyaallah bulan Zulqa'dah akan berakhir, akan masuk bulan Zulhijjah. Mana tadi Pak Budi yang bicara tadi di sini? Mana beliau? Habis bicara, ada urusan ya. Ya, sebentar lagi masuk bulan Zulhijjah. Dan artinya kita memasuki bulan kurban, ya, di mana umat Islam melakukan kurban di bulan itu. Nah, apa sebenarnya inti dari kurban itu? Ya, kurban itu sebenarnya adalah bentuk kedermawanan, ya. Memang kedermawanan itu
sebuah sifat yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah itu adalah zat yang maha dermawan. Ya. Dia adalah yang Rahim, Karim, ya, Mannan dan sebagainya. Ini sifat-sifat yang menunjukkan bahwa Allah itu senantiasa memberi. Allah itu dermawan. Makanya Allah mencintai orang-orang yang dermawan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah juga adalah orang yang dermawan, orang yang sangat dermawan dan paling dermawan di antara orang-orang yang dermawan. Ya. Jadi berangkat dari Allah sebagai pencipta yang dermawan, Nabi-Nya adalah keteladanan dalam kedermawanan, dan Allah mencintai kedermawanan itu. Maka hari ini, pagi ini kita membahas tentang bab berjudul kemurahan, kedermawanan dan berinfak di jalan kebaikan karena yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita akan hubungkan dengan ibadah kurban. Karena memang kurban itu adalah kedermawanan yang dilandasi oleh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang kedermawanan ini banyak sekali ayat-ayatnya dalam Al-Qur'an, ya. Di antaranya surah Saba ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Sehingga orang tidak khawatir untuk memberi, untuk berbuat derma atau menjadi dermawan. Wa ma tunfiqu min khairin fa li anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Al-Baqarah ayat 272. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri, dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridha Allah. Jadi jangan berinfak kecuali untuk mencari ridha Allah. Berinfak tapi tanpa mencari ridha Allah dengan tujuan yang lain, itu adalah infak yang sia-sia. Ya, kalau dapat kebaikan hanya kebaikan di dunia saja. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Al-Baqarah 273. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ya. Jadi Allah pasti membalas, dan Allah selalu tahu infak hamba-hambanya. Jadi jangan khawatir kalau berinfak karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu. Ternyata ada di belakang tadi mau ini. Kira-kira. Jadi ya, infak itu tidak pernah disisiakan oleh Allah yang Maha mengetahui setiap infak yang kita keluar sekecil apapun, dan yang tidak pernah tidak menghargai infak yang dilakukan seseorang karenanya sekecil apapun itu. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca hadis tentang bab ini. Pertama adalah Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fitnatain. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi, wa rajulun atahu Allahu hikmatan wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Muttafaqun alaih. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari perawi yang sama, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad, iri, ya, iri. Hasad bisa diartikan iri, bisa diartikan dengki. Kalau iri itu hanya pengen seperti yang orang lain punya. Ya, kalau dengki, nah pengennya yang pada orang lain terlepas, dia saja dapat. Nah, itu dengki. Ya. Tidak suka kalau orang lain dapat, ya, pengennya dia saja dapat. Kalau iri, orang lain dapat, dia juga pengen dapat. Ya, makanya iri itu ada yang positif, ada yang negatif. Ya, gitu.
Kalau dengki semuanya negatif, ya. Karena pengennya nikmat yang ada pada orang itu terlepas. Ya, ini yang sangat berbahaya. Dengki itu sama dengan api yang ketika menyala akan melahap apa saja yang ada di sekitarnya. Ya, jadi memang berbahaya. Tapi kalau iri, ada iri yang positif. Ya, kebanyakan iri itu adalah negatif. Nah, tapi ada yang positif. Di antara yang positif inilah yang dijelaskan dalam hadis ini. La hasada illa fitnataini. Tidak ada iri, atau iri ini adalah iri yang positif pada dua hal. Jadi tidak ada iri kecuali pada dua hal. Karena pada dua hal ini, iri itu adalah sesuatu yang positif, yang sifatnya membangun dan menjadikan orang itu menjadi baik. Nah, iri apa itu? Pertama, rajulun atahullahu malan. Yaitu pertama, iri kepada seorang yang Allah beri harta. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Tidak berhenti sampai karena dia punya harta saja dan kemudian dia juga pengen punya harta. Tapi ada kelanjutannya. Ya, dengan harta itu bagaimana orang itu? Nah ini. Ya, dengan harta itu fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Ya. Lalu rezeki yang Allah berikan kepadanya, harta yang Allah berikan kepadanya itu Allah jadikan dia berkuasa atas hartanya. Jadi kan orang itu, orang yang punya harta ada dua macam. Ya, hati-hati. Ada orang yang hartanya menguasai dia. Ya kan? Hartanya menguasai dia. Ya, menjadi bakhil, sayang sama hartanya, enggan untuk berinfak. Nah, ini orang yang dikuasai harta. Ya. Atau waktunya dikuasai untuk hanya mencari harta saja. Dan harta itu sekedar menjadi kebanggaan untuk diri. Dikuasai oleh hartanya. Dan yang kedua adalah orang yang menguasai hartanya. Dia berkuasa di atas hartanya, sehingga dialah yang mengendalikan hartanya itu. Ya. Kemana dia inginkan, hartanya itu disalurkan ke situ. Nah, ini orang yang Allah jadikan berkuasa atas hartanya, bukan dikuasai oleh hartanya. Jadi tadi itu, iri itu kepada orang yang Allah beri harta, lalu Allah jadikan orang itu berkuasa atas hartanya, sehingga dia fasallatu ala halakatihi fil haqqi. Karena dia berkuasa atas hartanya, dia kemudian menghabiskan hartanya itu di atas kebenaran. Gitu. Dan dia tidak merasa rugi, tidak khawatir hartanya habis di atas kebenaran, di atas kebaikan. Ya. Kalau kebenaran itu ya di atasnya kebaikan. Karena tidak semua kebaikan itu ya sampai kepada tingkat kebenaran. Karena kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hak di sini berhubungan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dihabiskan hartanya itu untuk memajukan agama Allah. Dihabiskan hartanya itu untuk hal-hal yang dibenarkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang boleh kita iri, orang-orang yang seperti ini. Dapat harta, berkuasa atas hartanya, habis hartanya dalam kebaikan, di atas jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan kebenaran, ya, diinfakkan jalan Allah Subhanahu wa taala, diinfakkan untuk ya kebaikan-kebaikan yang Allah ridai. Nah, ini orang yang boleh kita iri, bahkan boleh jadi harus kita iri kepada orang seperti ini, karena iri seperti ini itu hasilnya adalah motivasi. Nah, itu hasilnya adalah motivasi, dorongan. Orang terdorong untuk punya harta dan menjadi orang yang seperti itu dengan hartanya. Ini positif. Nah, ini yang mestinya menjadi motivasi kita kalau mau mencari harta. Ya, salah satunya iri seperti ini. Ya, iri melihat orang yang banyak berinfak. Ya, ini seperti dulu orang-orang miskin di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, beruntunglah orang-orang yang kaya. Ya, orang kaya yang mukmin itu, mereka berinfak di jalan Allah, mereka berjihad di jalan Allah, mereka melakukan kebaikan-kebaikan dengan harta mereka. Ya, tapi kami miskin, kami tidak bisa berbuat banyak karena kami tidak punya harta. Ya Rasulullah, ya tolonglah kami, gimana supaya kami bisa seperti mereka. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, ya memang masalah punya harta itu adalah kuasa Allah, ya, adalah pemberian Allah untuk hamba-hambanya. Allah yang sutu liman yasha, ya,
wa yuqaddir liman yasha. Allah itu memberikan rezeki, membentangkan rezeki yang banyak kepada yang dikehendakinya. Allah juga membatasi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Ya. Tapi kalau persoalan ini kita dilapangkan rezeki kita atau disempitkan oleh Subhanahu wa taala, kita kan tidak tahu hal yang gaib. Bagi kita ini hal gaib. Sehingga tidak boleh menjadi patokan untuk kita berusaha nyari harta. Kan Allah sudah membentangkan rezeki, udah diam aja enggak usah berusaha. Nggak salah. Ya kan? Masalah usaha kita itu ya satu hal, dan hasil dari usaha kita juga satu hal. Ya, kita sudah berusaha tapi tidak dapat juga, dapat yang sedikit. Nah, ini baru kita bisa lihat. Berarti Allah menentukan saya dapat sedikit. Ya, tapi masih bisa juga kita evaluasi apa yang membuat saya dapat sedikit. Ya, diperbaiki caranya. Oh, ternyata dapat lebih banyak. Baru kita tahu, oh Allah ternyata membentangkan rezeki untuk saya. Artinya ya hasil itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka kemudian Rasulullah bilang, mau enggak saya ajarkan kepada kalian bisa menyamai apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya dengan hartanya. Ya. Kemudian Rasulullah itu mengajarkan zikir kepada orang-orang miskin itu. Setiap habis sholat mengucapkan tasbih, tahmid dan takbir 33 kali, ya. Setiap habis sholat, mereka amalkan itu, mereka senang. Oh, alhamdulillah, ternyata ada jalan untuk kita mendapatkan kebaikan yang besar, sebagaimana yang didapatkan orang-orang yang punya harta. Dengan hartanya, dia banyak melakukan kebaikan. Mereka amalkan, tapi kemudian bocor juga kepada para orang kaya, ya kan? Ya, resep yang Rasulullah ajarkan kepada mereka. Mereka mengamalkan juga tasbih, tahmid dan takbir habis setiap sholat. Ya, kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang kaya tahu juga apa yang diajarkan kepada kami, dan mereka akhirnya mengamalkan. Jadi kami tidak bisa lagi ya menyamai orang-orang kaya itu. Ya, maka Rasulullah mengatakan, ya beramallah kalian sesuai dengan kondisi kalian. Kullu ya'malu ala syakilatihi. Karena setiap orang itu beramal sesuai dengan kondisinya, dan Allah lah yang akan membalas orang itu semua. Termasuk keinginan-keinginan baik kita juga kan, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil dan Maha luas karunia-Nya. Nah ini, jadi jangan khawatir. Ya, pada siapapun kita ini. Tapi sekali lagi kita boleh iri kepada orang yang banyak hartanya, dengan hartanya banyak melakukan kebaikan, bahkan menghabiskan hartanya di jalan Allah dan di jalan kebaikan. Ini. Sehingga kita termotivasi juga untuk punya harta. Ya, insya Allah kalau kita termotivasi, ya kita akan mencari jalannya, ya kan? Dan kalau kita mencari jalan dan minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah Allah akan tunjuki jalannya. Insya Allah. Yakin itu. Ya. Lambat atau cepat pasti Allah akan tunjuki jalannya. Ya, untuk kita semua. Nah, ini yang pertama. Artinya iri yang positif. Ya, iri yang menjadikan kita mempunyai motivasi untuk mendapatkan sesuatu, untuk kita jadikan alat di jalan Allah dan di jalan kebaikan yang Allah ridhai. Yang kedua, wa rajulun ataahu Allahu hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dan orang yang diberi hikmah atau ilmu, ya, jadi rezeki dan ilmu itu dua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Harta dan ilmu itu adalah dua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat penting bagi manusia. Ya, sumber manfaat bagi manusia, harta dan ilmu. Tapi juga dua-duanya bisa mendatangkan bahaya bagi manusia kalau salah memperlakukannya. Salah menyikapinya, salah menggunakannya. Nah, orang yang diberikan ilmu, tapi juga tidak sampai di situ saja. Penting banyak ilmunya, ya kan? Ilmu yang bagaimana dulu, ya kan? Banyak juga orang berilmu tetapi ya tidak benar, ya kan? Ya kalau orang beriman sih, insya Allah pasti berguna ilmunya itu. Tapi kalau dia tidak orang yang tidak beriman, ya pasti akan yang menjadi alat untuk merusak saja ilmunya. Ya, contohnya dulu ada seorang profesor Belanda itu, profesor doktor.
yang luas ilmunya tentang Islam, tapi dia tidak beriman, pura-pura saja masuk Islam untuk membodohi kaum muslimin, mengajari pelajaran yang salah. Ya, ini umat Islam itu enggan berjihad melawan Belanda lagi. Kenapa? Biarlah sibuk dengan Allah, sibuk dengan zikrullah dan sebagainya. Masalah harta apa dan sebagainya diambil oleh penjajah, udah biarin saja. Harta itu memang untuk orang-orang kafir di dunia, katanya. Ya. Naik haji dan sebagainya. Senang hogronce itu. Dia itu orang yang menguasai Al-Quran, menguasai tafsir. Ya. Konon, ya dia juga hafal Al-Quran. Ya. Dia pun hafal semua Al-Quran, tapi ya lupa hafal. Ya seperti itulah. Ya. Tapi ilmunya tidak datangkan kemampuan. Nah, jadi dengan ilmu itu dia mengamalkannya dan mengajarkannya. Ya. Jadi yaqdi biha itu mengamalkan, tapi bisa juga yaqdi biha itu dia menjadi orang hikmah, menjadi hakim, ya, memutuskan perkara sesuai dengan ilmunya. Atau hakim ya artinya pemimpin, penguasa, memimpin dengan ilmunya itu, dituntun oleh ilmunya, yang bukan dituntun oleh hawa nafsunya, apalagi hawa nafsu orang lain, hawa nafsu orang yang ada di sekitarnya. Nah, sekarang banyak sekali pemimpin penguasa yang seperti ini, ya, yang banyak tipu-tipunya, banyak bohong-bohongnya. Orang-orang sekitarnya adalah orang-orang yang serakah terhadap harta, ya, dan serakahnya itu terhadap harta bukan untuk mendapatkan harta kemudian diinfakkan di jalan Allah atau diinfakkan di jalan kebaikan yang Allah sukai. Ya, ini banyak orang-orang yang seperti ini. Tapi yaqdi biha, ilmunya diamalkan, ilmunya dipakai, ilmunya dipakai. Jadi yaqdi biha itu dipakai ilmu itu, ya, dipakai untuk dirinya sendiri, diamalkan, dipakai untuk orang lain, yaqdi biha, memutuskan perkara dengan ilmunya itu berdasarkan kebenaran. Ini dicontohkan orang-orang yang penguasa-penguasa yang adil seperti yang Allah sebut dalam Al-Quran. Ini contohnya seperti Daud dan Sulaiman alaihi wassalam, orang yang memimpin, ya, dengan ilmunya, ya, dengan ilmunya sehingga dia menegakkan keadilan. Nah, ini orang-orang berilmu yang patut kita iri terhadapnya, punya ilmu seperti itu. Atau wa yu'allimuha, dan mengajarkan ilmunya itu, ya. Jadi ilmu itu dua manfaatnya, dipakai atau diajarkan kepada orang lain. Dipakai untuk diri sendiri, diamalkan untuk kita diri sendiri, atau diamalkan di dalam hubungan kita dengan sesama manusia, ya. Jadi mengamalkannya hubungannya dengan Allah, mengamalkannya hubungan dengan manusia. Itu ilmu itu. Sehingga memang ilmu itu sangat penting, ya, sangat penting. Inilah dua orang yang layak kita iri kepada mereka itu, ya, dua kelompok orang. Karena sekali lagi iri yang seperti ini menjadi motivasi kita untuk berbuat baik, mencari harta untuk kebaikan, mencari ilmu untuk kebaikan, diamalkan, diajarkan. Nah, kemudian hadis kedua, wa anhu, dari Ibnu Mas'ud juga, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min mali. Nah, ini Rasulullah bertanya. Ini metode mengajar, ya, bertanya dulu, pancing yang muridnya, yang pertanyaan yang membuat mereka kemudian fokus untuk mendengarkan apa yang mau disampaikan. Jadi Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min mali. Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia sukai daripada hartanya sendiri? Nah, ya, sudah. Jadi orang punya harta ahli waris dan hartanya sendiri, yang mana yang lebih disukai, ya kan? Sama dengan mana yang Anda lebih sukai, harta sendiri atau harta ahli waris, ya kan? Nah, ada orang berpikir kan. Kemudian qalu ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaih. Tidak ada di antara kami, kata mereka, ya Rasulullah, kecuali pasti hartanya sendiri yang dia lebih sukai, ya kan, daripada harta orang lain, termasuk harta ahli warisnya. Kalau harta ahli warisnya berarti kan tidak bermanfaat lagi buat dia. Kenapa? Kalau sudah harta ahli warisnya berarti dia sudah meninggal, ya kan?
Ya, kita kan baru punya ahli waris kalau kita sudah meninggal. Kalau kita belum meninggal, belum ada ahli waris kita. Yang ada adalah calon ahli waris. Iya kan? Dan kita tidak tahu siapa yang akan jadi ahli waris bagi kita. Ya, keluarga kita, istri, anak-anak. Kita nggak tahu mana yang belum meninggal di antara kita. Iya kan? Gitu. Ya. Jadi yang ada itu adalah calon atau orang yang mungkin menjadi ahli waris kita. Nah, ini. Jadi kata sahabat, ya pastilah harta kami sendiri kami lebih sukai. Ya. Fa inna ma lahu ma qaddama wa ma lahu wa ma lawarithihi ma akhar. Ya. Kemudian Rasulullah berkata, nah bagus, ya kan? Kalian suka harta kalian sendiri. Nah, kemudian Rasulullah mengajarkan mana harta kita yang sesungguhnya itu, yang merupakan harta kita sendiri, dan mana harta ahli waris kita. Kata beliau, fa inna ma lahu ma qaddama wa ma la warithihi ma akhara. Sesungguhnya hartanya sendiri adalah harta yang telah ia gunakan, ya kan, baik untuk dirinya tadi, ya kan, maupun untuk memberi manfaat kepada orang lain. Itulah harta dia, ya. Tetapi ma akhara, harta ahli warisnya adalah yang ia akhirkan atau ia tinggalkan, yang tidak gunakan, yang ia tidak digunakan, yang dia simpan aja, dia depositokan di bank dan sebagainya, ya kan, atau dalam bentuk lain, ya, dalam bentuk investasi. Nah, itu harta ahli warisnya, ya, kayak gitu, ya. Jadi ini Rasulullah mengajarkan kita sebuah logika berpikir, ya. Mana yang harta kita sebenarnya dan mana harta ahli waris. Memang agama juga ya, mengajarkan kita untuk memberi kebaikan kepada ahli waris. Ya. Kalau kita punya harta, kalau sudah punya harta itu memang tidak boleh kita menghalangi ahli waris untuk mendapatkan harta itu. Tidak boleh. Ya, sebagaimana dulu Abdurrahman bin Auf itu pernah bertanya kepada Rasulullah. Abdurrahman bin Auf ini kan salah seorang konglomerat di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu punya banyak sahabat yang konglomerat. Yang paling kaya itu adalah Utsman bin Affan. Dan benar-benar kaya raya, hartanya banyak di dunia, yang betul-betul jadi hartanya banyak sekali. Ya, karena infaknya banyak sekali Utsman itu. Ya, dan sekarang infaknya masih terus berlanjut sampai sekarang. Masih hidup infaknya Utsman. Hartanya masih ada sekarang. Dikelola oleh ya pengelola wakafnya dia itu. Ya, sekarang masih berputar terus, subhanallah. Ya. Ini orang yang paling kaya di zaman dari sahabat Nabi. Abu Bakar juga kaya. Umar juga kaya. Ya. Dan termasuk Abdurrahman bin Auf. Mungkin Abdurrahman bin Auf ini kedua setelah Utsman kayaknya itu. Ya. Tapi pernah ditegur oleh ya Rasulullah SAW dengan halus. Ya, Rasulullah melihat Abdurrahman bin Auf itu dalam dalam mimpinya atau dalam penglihatan batinnya itu kok lambat masuk surganya, ya kan? Lambat masuk surganya itu jalannya lambat. Kalau orang yang cepat seperti kilat angin dia lambat. Ya, ternyata dia masih kurang infaknya dan setelah itu kemudian menjadi banyak infaknya. Nah, Abdurrahman bin Auf itu dia pernah berkata kepada Rasulullah, ya, ketika dia khawatir ya ajalnya sudah hampir tiba, ya Rasulullah, harta saya banyak sekali, sementara ahli waris saya hanya satu. Dia hanya punya anak satu dan anak putri. Ya. Kalau saya berikan harta saya kepadanya sendiri, apakah tidak terlalu berlebihan? Bagaimana kalau saya infakkan saja harta saya wakafkan, saya infakkan harta saya itu, ya. Sepertiganya untuk ya saya tinggalkan untuk ahli waris saya, sepertiganya, 2/3 saya infakkan, ya kan? Karena sepertiganya aja sudah banyak sekali. Apalagi dia hanya anak perempuan, dia juga punya suami, ya kan, yang menanggung hidupnya. Ya Rasulullah enggak. Ya. Tapi kenapa kok dengan mudahnya memberikannya kepada orang lain? Ya. Ya karena saya cinta kepada harta saya, ya saya berikan kepada, saya titip kepada mereka harta saya itu untuk saya ambil nanti di akhirat, ya kan? Karena itulah cara saya untuk tetap memiliki harta itu, ya. Harta saya banyak, kalau saya habiskan, ya habis di dunia. Tapi ya saya titipkan pada orang-orang, ya kan. Saya titipkan pada kebaikan-kebaikan di jalan Allah dan sebagainya. Nanti saya ambil lagi di akhirat, ya kan. Nah, ini orang yang
logika berpikirnya benar, ya, dengan hartanya. Mudah-mudahan kita semua bisa seperti itu, ya, sehingga tidak pernah menyesal kalau mengeluarkan hartanya untuk infak, ya, dan untuk ya infak di jalan kebaikan dan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi tapi yang menjadi masalah itu, manusia itu kan punya ada namanya suhun nafs, ya kan? Ada rasa ego pada dirinya. Rasa ego yang bisa membuat orang itu menjadi bakhil atau menjadi sayang kalau hartanya dibelanjakan, diinfakkan dan sebagainya. Ya, diberikan kepada orang lain. Ada yang seperti itu, ya. Ya, ada egonya. Nah, makanya kalau kita bisa diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya, bisa mengendalikan ego kita diri ini, ya, kita bisa dilindungi dari keinginan-keinginan egoisme kita itu sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yuqa syuhha nafsihi, ya, faulaika humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang dilindungi dari ego dirinya itu, ya, dari keburukan ego dirinya, maka dialah orang yang beruntung. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, karena ego ini yang kadang menghalangi kita untuk kemudian berbuat baik itu. Nah, ego ini harus kita kendalikan, ya, harus kita kendalikan. Nah, Islam punya cara untuk mengendalikan itu, ya, untuk kita bisa menundukkan egoisme kita dan kebahilan diri kita itu. Islam punya cara, Allah punya cara. Caranya apa? Ya, pertama, ya, kemarin kita bersama bulan Ramadan 1 bulan lamanya. Nah, itu salah satu caranya. Ya, kita dimotivasi untuk banyak berinfak di jalan itu, di bulan itu. Diberikan iming-iming pahala yang berlipat ganda, ya, dari 70 kali, ya, minimal 10 kali sampai tak terhingga, 700 kali bahkan tak terhingga, ya. Terserah Allah membalasnya, ya kan? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang infak itu, yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan pahala kepada orang yang dikehendakinya. Ini sejalan tentunya dengan ridhanya Allah. Semakin Allah ridha kepada orang itu, semakin diberikan pelipatan gandaan dari infak yang dia beri. Ya, satu bisa dilipat gandakan sampai 700, 7.000, 7 miliar, 7 kali berapa sampai tak terbatas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, 30 hari lamanya, ya kan? Kita berpikiran seperti itu, banyak berinfak. Berinfak itu tidak rugi, berinfak itu menguntungkan, ya kan? Sehingga terbangun sifat dermawan itu, sifat suka berinfak. Itu Ramadan, ya, Ramadan. Ya. Kemudian di luar bulan Ramadan, ya, mungkin keluar dari bulan Ramadan nanti sudah kendor, ya kan? Nah, diingatkan lagi dan dibangkitkan lagi, ya. Nah, itu di bulan Zulhijjah itu ada ibadah kurban, ya kan? Jadi setiap orang yang mampu berkurban itu, ya, dianjurkan untuk berkurban, ya. Bahkan ada hadis yang cukup keras, kata Nabi, siapa yang sanggup berkurban tapi tidak berkurban, ya sudah, nggak perlulah dekat-dekat tempat sholat kami, ya kan? Ya, dia bilang nggak perlu dekat-dekat tempat sholat kami, ya, nggak usah lihat kami berkurban, ya kan? Ya, dan nggak usah minta daging kurban juga berharap dibagikan. Dia bilang ya udah, percuma dia ikut sholat, ya. Karena dekat-dekat tempat sholat kan kinayah, kata kiasan untuk, ya, datang ikut sholat, ya kan? Karena memang perintahnya itu fasholli li rabbika wanhar, ya kan? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberi nikmat yang banyak kepada kalian. Maka fasholli li rabbika wanhar, salatlah karena Rabbmu dan menyembelih hewan kurban. Kalau kita itu banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu yang mana? Ya, saat ini pas-pas aja saya, ya kan? Kalau saya beli kamu bisa, tapi habis itu udah nggak ada uang saya, ya kan? Pas banget ini, ya. Ya, itu juga sudah banyak kan, berarti selama kebutuhan kita sudah terpenuhi, ada lebihnya bisa berkurbanlah. Karena berkurban itu kan bukan berarti habis itu tidak ada harta kita. Justru berkurban itu pancingan, ya kan? Ibarat kita membuka keran. Keran itu kan keluar air. Air itu selama bersambung dengan apa yang di atas itu, toren, dan torennya itu masih bersambung juga dengan mesin air. Mesin airnya sehat dan bersambung dengan listrik, berarti
suplai air itu pasti tidak akan habis, ya kan? Kita keluarkan sedikit, masuk sedikit, ya kan? Tapi kita keluarkan banyak, keluar masuk banyak juga, karena otomatis, ya kan? Ya, seluas apa ruang yang kosong di tempat penampungan air itu segera terisi, ya kan? Bahkan boleh jadi ini kayaknya kebutuhan pengeluarannya banyak, ini diganti torennya yang lebih besar lagi, sehingga inputnya, pemasukannya lebih besar lagi. Jadi ya kita tuh berimpang itu seperti itu. Ibarat kita membuka keran air, ya kan? Kita buka, masuk lagi, gitu. Ya kan? Semakin banyak yang buka, semakin banyak yang masuk, gitu. Ya, jadi tidak ragu-ragu. Apalagi kalau dibandingkan dengan yang sudah lalu, ya kan? Ya, kita makan daging yang lalu-lalu. Kira-kira udah berapa ekor kambing yang kita sudah habiskan itu. Kalau dikumpul semua daging kambing yang pernah kita makan atau seluruh daging binatang berkaki empat yang pernah kita makan, banyak sekali, ya kan? Itu dagingnya saja, belum lagi ikan. Kalau dihargai dengan uang, udah bisa dapat beli kambing berapa itu, ya kan? Tempe, tahu, ya, beras yang kita ini. Termasuk udara itu kalau dihargai kan mahal sekali kalau dibeli, ya kan? Kalau gratis, ya memang kita nggak merasa mahal, karena masih gratis. Kita menghirup udara Allah ini masih gratis, ya rasanya wah murah banget ini udara. Tapi kalau sudah sakit, harus dibantu pernapasan, baru mahal terasa udara itu, ya kan? Dan kalau kita hargai udara itu sama dengan harga ketika kita sedang sakit, wah berapa harganya udara yang selama ini kita hirup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pemberian Allah itu memang sangat banyak sekali. Al-Kautsar itu kan artinya pemberian yang banyak, nikmat yang banyak. Ya, kalau di dunia, kalau di akhirat, ya nama telaganya hautnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dua-duanya untuk kita, ya kan? Telaga Rasul juga untuk kita umatnya nanti, insya Allah di akhirat. Ya, tinggal kita nanti berlomba-lomba siapa yang paling duluan. Ya, bisa-bisa, ya jangan-jangan Pak Khozim paling duluan. Ya, karena suka paling duluan ke masjid, ya kan? Tadi saya baru datang, masih mau pulang ke rumah dulu, Pak Khozim udah datang ke sini, udah jalan ke sini, di jalan, ya kan? Ya sebelum subuh tadi, jam 4, lewat berapa tadi itu? 40-an, ya. Saya sampai di sini tadi jam 4 lewat 10 di depan. Ya gerbangnya nggak ada penjaganya, diam aja saya tungguin. Ternyata cepat sekali nyampe, nggak sampai sejam. Padahal saya rasanya nyantai-nyantai aja 45 menit udah sampai dari Cilengsi ujung ke sini. Jadi nikmat Allah itu banyak sekali yang telah kita dapatkan dunia ini. Maka kalau kita punya kesanggupan mampu membeli kambing di hari terakhir, ya kan? Hari terakhir memotong kambing itu kan di hari berapa? Hari ketiga setelah hari raya. 3 hari setelah hari raya. Karena hari berkurban itu kan 4 hari. Tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13. Hari terakhir ternyata dapat duit, ya kan? Oh, dapat duit. Wah, cukup buat beli kambing yang paling murah, ya 2 jutaan. Ya. Ambil beli, potong sendiri juga, diinikan sendiri, dibagi-bagi kepada tetangganya sebagian, ya. Ya, sepertiga untuk diri dan keluarganya, ya sepertiganya dibagi kepada orang yang miskin, sepertiganya lagi dibagi, ya bukan hanya kepada orang miskin, dijadikan hadiah. Jadi daging kurban itu kan sepertiga untuk orang yang berkurban dan keluarganya, yang boleh disimpan sampai kapan saja, ya, diawetkan bisa, taruh di kulkas dan sebagainya untuk dikonsumsi kapan saja bisa. Sepertiganya untuk dibagikan kepada fakir miskin, sepertiganya lagi dijadikan hadiah. Jadi bukan hanya orang fakir miskin yang boleh dapat dagingnya, orang kaya juga, tapi sahabat, ya, untuk menjaga persahabatan dan menguatkan persahabatan, kasih saya kurban ini buat nanti keluarga nih. Ya, ini kan biasa, ya, bapak lakukan saling memberi. Karena kata Nabi, tahabu, saling berilah kalian akan saling mencintai. Gitu. Tetangga kita yang udah berkecukupan, tapi ya tetangga kita kasih aja, ya. Dan juga sahabat-sahabat kita, keluarga-keluarga kita yang jauh, boleh dikasih. Dan juga tidak harus kepada sesama muslim saja, boleh kepada non muslim, ya, boleh kepada non muslim kurban, ya. Sebagaimana Allah itu memberinya kepada siapa saja makhluknya, ya kan, kepada yang muslim dan kepada yang non muslim. Nah, inilah kedermawanan kaum muslimin itu, karena Allah telah memberikan banyak harta kepada kita. Nah, Allah mengajari kita itu bahwa harta itu, ketika Allah memberinya kepada kita, harta itu adalah sebatas alat untuk kita mendapatkan manfaat, ya kan? Alat untuk mewujudkan manfaat harta itu,
Ya, jadi kalau harta itu tidak dimanfaatkan itu sia-sia. Ya, kalau cuma didepositokan saja, tidak dimanfaatkan sia-sia. Tapi kalau didepositokan katanya kan udah membawa manfaat, kan nanti jadi modal untuk orang lain. Ya, ini tergantung niatnya, ya kan? Saya infakkan, saya taruh di bank ini, saya tahu deposito yang orang yang minjam modal di bank ini adalah orang-orang baik, ya mereka memanfaatkan harta saya dan kemudian saya juga dapat keuntungan. Tetapi kalau disimpan sendiri saja, ya kan, dalam bentuk emas, ya kan, ya nggak dimanfaatkan, nah ini yang tidak mendatangkan manfaat. Makanya harus mengeluarkan zakatnya. Itu. Kalau emas disimpan itu wajib dikeluarkan zakatnya kalau sampai bisa. Tapi kalau dipakai, kalau dipakai kan dipakai, ya. Ya kan jumhur mengatakan tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Perhiasan kalau dipakai tidak wajib. Tapi kalau disimpan saja itu harus dipakai. Apalagi nyimpan emasnya dalam bentuk emas batangan, nah itu wajib ya, mengeluarkan zakatnya. Karena harta demikian, harta itu untuk dimanfaatkan. Nah, kemudian Allah mengajari kita dua manfaat harta yang tidak bisa ditinggalkan. Ini mutlak, ini dua manfaat harta itu. Pertama adalah manfaat harta itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk membangun spiritualitas, kesalehan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menguatkan ikatan kita dengan Allah, berinfak karena Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya, yang tanya termasuk berkurban dilandasi karena keimanan. Karena cinta Allah Subhanahu wa taala, dan cinta kepada Allah itu harus lebih besar dibandingkan cinta kepada selain Allah, termasuk cinta apa yang kita miliki, harta itu. Ya. Makanya dulu Allah itu menguji Ibrahim alaihissalam. Karena ini ujian cinta, yang diminta adalah anaknya. Ya, karena orang pasti lebih cinta anaknya daripada hartanya sendiri, ya kan? Kalau kita sehat, ya kan? Kalau kita mencintai anak kita pasti akan lebih mengutamakan anak kita kalau dikasih pilihan, mau harta atau anaknya. Dan mengutamakan anak. Kenapa? Ya harta masih bisa dicari. Kalau anak, ya mungkin ada gantinya tapi beda, lain, ya kan? Bukan yang hilang itu, ya. Itu. Nah, Allah meminta anaknya itu. Dan ternyata Ibrahim rela melakukannya itu. Anaknya juga siap. Ya, istrinya juga rela, luar biasa. Nah ini. Jadi memang harta itu apa yang kita miliki, alat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling utama. Itu. Tapi yang lainnya juga tidak bisa ditinggalkan karena kedekatan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa kedekatan yang satu ini itu juga tidak Allah sukai. Kita rajin sholat, rajin puasanya Senin Kamis, sholatnya banyak sekali, mulai tidak boleh tinggalkan. Tetapi hubungan sosialnya kurang. Nah, makanya harta itu alat untuk membangun hubungan sosial, memberi manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya tadi itu berkurban, manfaatnya untuk diri kita, keluarga kita, untuk fakir miskin, dan untuk orang-orang yang layak kita, kuatkan ikatan cinta kita dengan mereka itu, keluarga jauh, tetangga, ya, dan juga sahabat-sahabat kita itu. Nah ini Allah ajarkan kita seperti itu. Nah di jalan dua inilah mestinya kita menjadi orang yang dermawan. Dermawan berbelanja di jalan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah. Terbangun ya spiritualitas kita, kesalehan spiritualitas. Dan yang kedua adalah terbangun kesalehan sosial. Kita saleh secara sosial, punya kepedulian. Nah ini intinya. Kata kuncinya kesalehan sosial itu adalah kepedulian yang tinggi terhadap orang lain. Ya. Nah ini yang diajarkan oleh Allah, diajarkan Islam kepada kita semua, yang melalui ibadah kurban ini, supaya kita tidak dikuasai harta, sayang-sayang harta kalau mau dikeluarkan, tetapi kita lah yang menguasai harta itu. Kita perlakukan harta itu sesuai dengan pikiran dan keinginan kita, dan pikiran kita telah dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa harta itu manfaatnya untuk membangun spiritualitas kita dan untuk membangun ya hubungan sosial kita dengan masyarakat. Dua-duanya harus dirikan. Makanya ya sedikit lagi, dalam syariat Islam itu tidak ada ibadah mengisolir diri dari masyarakat untuk beribadah saja. Kalau di masa lalu saya sering menyampaikan hadisnya, ada orang yang menyendiri beribadah kepada Allah 500 tahun di sebuah pulau, ya kan? Dan itu dibolehkan. Sekarang tidak boleh. Kenapa? Karena harus memadukan kesalehan spiritualitas dan kesalehan secara sosial. Inilah muslim itu.
Ya, muslim itu mudah-mudahan kita menjadi muslim yang seperti itu, memberi manfaat kepada orang lain. Ya, itu tadi. Kemudian kita baca hadisnya tadi, sumber manfaat kedua yang mungkin kita miliki, harta atau ilmu. Nah, sehingga kita boleh iri kepada orang yang punya harta, dengan hartanya menjadi soleh, ya, spiritualitasnya dan sosialnya, atau juga ilmunya. Nah, Allah alam bisawab. Demikian pembahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada kita untuk bisa berkorban, ya, untuk menjadikan harta kita benar-benar milik kita, ya kan? Karena kita sudah depositokan pada Allah Subhanahu wa taala. Bank yang tidak pernah rugi, tidak pernah bangkrut, ya, tidak pernah dihack oleh orang-orang yang berbuat jahat dan sebagainya. Banknya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana warhamna ya arhamar rahimin. Allahumma ihfazna mimma nakhaf wa nahdar. Ya Allah, jagalah kami dari apa yang kami takutkan dan kami tidak inginkan, ya Allah. Pelihara kami dari segala mara bahaya. Pelihara kami dari mara bahaya corona dan yang lainnya, ya Allah. Berilah kami kesehatan, kesembuhan dan kekuatan untuk beribadah kepada-Mu, ya Allah. Allahumma rzuqna malan bihi nataqarrabu ilaik wa naf'alul khairat. Beri kami harta, dengannya kami mendekatkan diri kepada-Mu dan kami melakukan kebaikan-kebaikan. Beri kami ilmu, dengan ilmu itu kami mengamalkannya dan kami ajarkannya kepada orang lain. Dengan rahmat-Mu, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.